Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca Alkitab firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami berterima kasih sebab oleh karena kebaikan Tuhan, maka kami masih dapat menjalani kehidupan kami sampai dengan hari ini. Kami akan membaca Alkitab firman Tuhan, kami rindu lagi kiranya Tuhan melawat kami dengan kebenaran yang tertulis dalam Alkitab. Inilah doa kami, bersabda kepada kami Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-7, bacaan ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena siapa yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian jauh pembacaan Alkitab firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagian firman yang menjadi pembacaan kita pada hari ini adalah isi dari khotbah Tuhan Yesus di bukit. Tuhan Yesus menyampaikan hal tentang pengabulan doa. Lokasi bukit tempat Tuhan Yesus menyampaikan khotbah ini pada masa sekarang ditandai dengan berdirinya sebuah gereja yang indah yang dibangun oleh Ordo Fransiskan pada tahun 1937. Gereja ini dikenal sebagai Gereja Sabda Bahagia dan berada di bukit yang disebut Bukit Bahagia dengan pemandangan lereng bukit yang landai serta Danau Galilea yang menawan yang nampak dari atas bukit. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa prinsip penting dinyatakan dalam nas ini. Ayat 7 sampai ayat yang ke-8 menyatakan, mintalah maka akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan, bahwa jawaban doa itu sangat berkait dengan keberadaan orang yang meminta. Alkitab merujuk bahwa yang meminta adalah anak Bapa, orang yang telah percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yang telah mengalami pembaharuan hidup oleh karena karya Kristus di kayu salib. Dari budak dosa menjadi anak Allah oleh karena kasih Tuhan Yesus. Hal yang sama tersirat ketika Tuhan Yesus mengajarkan doa kepada para muridnya. Ia mengawali dengan kalimat yang sangat penting yang sebenarnya merujuk atau menunjuk kepada siapa yang berdoa, yaitu kalimat Bapa kami yang di sorga. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jawaban doa dari Bapa selalu sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Sebagaimana kalimat retoris yang diajukan dalam bacaan kita. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jawaban dari Bapa selalu sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dari anak-anak. Kemudian yang berikutnya ialah bahwa jawaban doa selalu terletak pada hati dari Bapa yang penuh kasih terhadap anak-anaknya. Kiranya kebenaran yang tertulis dalam kitab suci ini lagi menolong kita ketika kita menaikkan doa permohonan kepada Allah Bapa kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami sudah membaca Alkitab
yang lagi mengajarkan kepada kami tentang hal pengabulan doa. Kami hanya memohon kiranya Tuhan terus menolong kami, supaya kami terus setia mengiring Tuhan sebagai anak-anak Bapa dalam perjalanan sehari-hari di tengah dunia yang fana ini. Dan kami rindu Tuhan menolong, menuntun, memberkati kami. Inilah doa kami, ya Allah Bapa kami, dalam nama Tuhan Yesus.